kasih. Bapak Ibu, mari kita bersiap karena acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini. Yang kami hormati narasumber Bapak Bambang Saputra. Dan yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PPJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi kontrak berdasarkan Perpres 46 tahun 2025 di hari ini, Jumat 11 Juli 2025. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Berdoa, disilakan. Berdoa, dicukupkan. Sebelumnya, izinkan kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Zoom akan setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan tulisan nama di sertifikat pengisian absensi, pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di aplikasi. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Bambang Saputro. Beliau adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di LKPP. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita simak materi dari Bapak Bambang Saputra, yaitu kontrak berdasarkan Perpres 46 tahun 2025. Pak Bambang, silakan. Baik, terima kasih Bu Teresia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu kalian, mudah-mudahan tadi Bu Teresia sudah mengungkapkan semangat pagi ya. Walaupun sekarang siang-siang, matanya kriep-kriep ya. Namun mudah-mudahan semangatnya tetap semangat pagi ya. Bagi apa namanya silakan yang sudah mungkin apa agak-agak ngantuk sambil nyemil-nyemil ngopi-ngopi monggo aja silakan ya. Kita siang hari ini akan membahas tentang salah satu ya yang menjadi unsur ya yang berubah dalam peraturan presiden mengenai pengadaan barang jasa pemerintah ya, yaitu peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 khususnya tentang kontrak pengadaan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan presiden ini merupakan perubahan peraturan presiden kedua ya dari Perpres 16 yang sebelumnya yaitu Perpres 12 tahun 2021 yang dimana di dalamnya itu kurang lebih ada 61 perubahan dan yang tidak apa namanya yang tidak lewat juga dari perubahan yaitu adanya beberapa penambahan dalam hal kontrak ya. Jadi ada beberapa inovasi lah gitu ya terkait masalah kontrak ini. Yang dulu kita kenal untuk kontrak itu hanya beberapa, sekarang ada beberapa jenis kontrak yang bisa kita gunakan. Baik, izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, kalau kita ngomongin tentang kontrak pengadaan gitu ya, seperti kita ketahui apa sih kontrak itu ya. Jadi kalau berdasarkan perpresnya sendiri ya, nah kontrak pengadaan adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA atau PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola ya. Yang dimaksud dengan PPK yang di sini ya tertulis adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, namun ketika nanti dia sudah berkontrak ya, sebutannya apa? PPK juga ya.
pejabat penandatangan kontrak. Oleh karena itu, kenapa sih di sini biasanya kita kalau berkontrak dengan PPK saja, Pak? Kenapa di sini dengan PA KPA gitu ya? Nah, sebetulnya sih secara prinsip ketiga pihak ini bisa ya menjadi pejabat penandatangan kontrak. Jadi siapa saja. Nah, namun memang sebagaimana tugas dan kewenangannya, pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya pengeluaran keuangan, biaya gitu ya, yang menyebabkan keluarnya anggaran, nah ini adalah ada di PA ya atau penanggung jawab anggaran. Yang dalam kegiatan kesehariannya, operasionalnya kan rasanya juga tidak mungkin ya para PA ini yang melaksanakan pengendalian kontraknya sendiri gitu ya. Ya, biasanya kan kalau PA ini kalau di kementerian dan lembaga kan menteri ya, kepala lembaga, di daerah juga mungkin kepala daerah gitu ya. Walaupun sekarang di aturan Permendagri, nah ini sudah ada yang di apa namanya, ada di eselon satu gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi belum bukan hanya kepala daerah. Nah kemudian yang dalam kegiatan sehari-hari ini bisa dilimpahkan nih kewenangannya ya, dibantu lah oleh KPA atau kuasa pengguna anggaran. Nah, ternyata bisa juga KPA kan biasanya sibuk-sibuk juga ya di KL dan seterusnya nih. Nah, ini dibantu juga akhirnya melimpahkan juga kewenangannya kepada PPK ya atau pejabat pembuat komitmen. Yang memang kalau di daerah biasanya masih rangkap-rangkap nih ya. Para PPK ya dijabat juga sebagai KPA gitu. Nah, sehingga nanti ketika sudah dilakukan proses pemilihan penyedianya, dilakukanlah proses penandatanganan kontrak ya antara PPK, pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia atau pelaksana suatu kelola. Jadi ya bisa siapa saja gitu ya, tergantung pelimpahan kewenangannya. Nah, untuk jenis kontrak sendiri, nah ini sebetulnya ya masih sama lah dengan PP sebelumnya, hanya ada beberapa tambahan ya. Jadi yang kita kenal nih, saya yakin para peserta juga para sudah biasa ya, mungkin ada PPK juga, ada PP juga, mungkin juga ada penyedia juga ya. Kalau secara umum materi kita siang hari ini mungkin ya refresh sedikit lah ya, mungkin hak kecuali untuk yang jenis-jenis kontrak baru. Namun kalau misalkan ada penyedia, nah ini adalah pengetahuan ya. Jadi apalagi kalau penyedia-penyedia yang menggunakan katalog nih ya, yang baru join ke pengadaan barang jasa pemerintah dengan menggunakan katalog. Mungkin nggak tahu nih bahwa ada kontrak lamsam, harga satuan dan lain-lain. Karena kenapa? Karena biasanya kalau di katalog itu kita tidak menyebutkan ya, tidak disebutkan tuh jenis kontraknya apa dan seterusnya. Nah, namun demikian inilah beberapa jenis kontrak yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 46 ya tahun 2025. Apa saja sih jenis kontraknya? Jadi yang pertama adalah kontrak lamsam ya. Kita nyebutnya lamsam, kemudian ada kontrak harga satuan, kemudian ada kontrak gabungan nih antara lamsam dan harga satuan ya. Kemudian ada kontrak payung, kemudian ada putar kunci, kemudian yang baru nih ya, yang baru adalah modifikasi putar kunci. Ya, kemudian ada juga kontrak biaya plus imbalan, kemudian ada kontrak waktu penugasan dan yang terakhir yaitu kontrak berbasis kinerja. Nah, ini juga merupakan jenis kontrak baru yang dimunculkan di Perpres 46 tahun 2025. Baik, kita bahas satu persatu ya. Jadi mungkin bagi PPK yang sudah biasa menjalankan, nah ini refresh-refresh saja ya sambil mengingat saja. Jadi ada pertama adalah kontrak lamsam. Nah, kontrak lamsam ini merupakan kontrak dengan ruang lingkup waktu pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika para PPK gitu ya, ini sudah mengetahui nih suatu pekerjaan gitu ya, outputnya mau seperti apa, jumlah kebutuhannya berapa ya, berapa kebutuhannya dan seterusnya. Nah, ini kita kontak cukup dengan menggunakan kontrak lamsam. Jadi sudah jadi satu kesatuan atau jadi satu paket ya. Nah, jadi jumlahnya pasti, harganya pasti dan seterusnya. Jadi pada umumnya sih untuk kontrak lamsam ini tidak ada perubahan ya, gitu ya. Tidak perlu lagi ada perubahan dari jumlah satuan ya, harga dan seterusnya. Gitu. Jadi biasanya ini sudah per paket lah untuk paket. Nah, kemudian bagaimana jika nanti misalkan, oh ternyata di lapangan kurang nih barangnya, itemnya, dan seterusnya gitu ya. Padahal kan yang kita ikat adalah outputnya. Misalkan kita mau pengadaan apa nih ya? Mau pengadaan
bangunan sederhana deh, misalkan pos hansip gitu ya, pos hansip gitu. Udah ketahuan tuh, mungkin kan ngukurnya gampang ya, butuh keramiknya berapa, kemudian catnya berapa, dan seterusnya lah. Nah, jadi ya sudah kita lamsamkan saja, karena kan sesuai definisinya ya, ruang lingkupnya sudah jelas, jumlahnya juga tidak berubah, dan seterusnya. Namun ketika berjalan ternyata dibutuhkan nih ya tambahan keramik atau apa gitu ya. Jadi ya sesuai dengan desain nanti jumlahnya kurang gitu. Nah, resikonya terhadap kontak lamsam ini, maka resikonya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia gitu ya. Jadi fokusnya pada output atau pada keluarannya. Keluarannya apa sih yang sudah disepakati, maka itulah nanti yang harus apa nih, yang harus diserah terimakan, yang harus diberikan kepada pembelinya, gitu ya. Jadi ketika nanti ada tambah kurang pekerjaan, ruang lingkup dan lain-lain, ya maka itu menjadi resiko sepenuhnya kepada penyedia. Gitu. Oleh karena itu penting Bapak Ibu ketika kita melakukan proses perencanaan pengadaan ya, nanti sudah tahu nih ya kontrak apa yang akan dibuat gitu ya. Jadi dipertimbangkan resikonya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah kontrak harga satuan ya. Jadi kalau tadi di kontrak lamsam itu satuan item, satuan pekerjaan, satuan materialnya sudah jelas nih jumlahnya. Kalau di kontrak harga satuan, nah ini masih dapat berubah ya. Nah, jadi spesifikasinya bisa jadi berubah, ruang lingkupnya juga mungkin bisa berubah juga ya. Ya khususnya memang di jumlah satuannya. Nah, ini biasanya yang berlaku ya kalau secara praktek, nah itu mirip-mirip di katalog nih ya. Jadi kalau di katalog purchasing ya, nah ini biasanya secara umum kita menggunakan kontrak harga satuan gitu. Pak, kalau gimana kalau misalkan kita mau beli komputer gitu ya. Nah, kan setahun sebetulnya sudah jelas nih kebutuhannya. Kita pakai yang lamsam atau yang harga satuan ya. Bisa dua-duanya sebetulnya ya. Kita mau lamsam jadi nggak akan berubah ya secara jumlah, ya monggo silakan. Atau kita mau pakai harga kontrak satuan juga mungkin apa namanya silakan juga ya. Bisa jadi mana tahu ketika nanti dalam pelaksanaannya ternyata ada barang yang discontinue misalkan sehingga tidak bisa dipenuhi nih keseluruhan jumlahnya. Atau mungkin tiba-tiba ada pemotongan anggaran gitu ya. Atau mungkin yang tadinya jumlah karyawannya 100 ya, tiba-tiba nanti nambah nih ternyata ya, jadi 110 gitu ya. Nah, silakan. Jadi untuk kontak harga satuan ya, nah ini biasanya memang untuk jumlahnya itu belum dikunci gitu. Walaupun nanti ada ketentuan lain mengenai tambah kurang pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian penyelesaiannya juga dalam jangka waktu atau batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah kontrak gabungan ya, lamsam dan harga satuan. Nah, ini kontrak ini digunakan ya jika dalam suatu pekerjaan ada yang sifatnya bisa sudah dijadikan paket gitu ya, ada yang masih perkiraan nih gitu. Jadi kalau contohnya misalkan kita bangun suatu gedung ya. Kalau kita untuk bangun gedung kan bisa jadi kita menggunakan lamsam nih kalau untuk apa namanya material yang sudah jelas ya, cat, keramik mungkin ya, kemudian penggunaan besi dan lain-lain. Nah, namun untuk pondasinya, nah pondasi kan nggak ketahuan nih dalam tanah kita butuh tiang pancang berapa sih ya. Jadi untuk tiang pancangnya kita gunakan harga satuan. Gitu. Atau bisa juga biasanya untuk pekerjaan IO ya. Nah, IO atau event organizer, kita ada MICE ya, mau ada Rakornas dan seterusnya. Nah, nanti kan ada item-itemnya tuh. Nanti ada item yang sifatnya itu nanti paket ya, jadi satu kesatuan. Ada yang itemnya bisa harga satuan. Misalkan kita panggung nih, paket apa nih namanya ya, tata panggung gitu ya, termasuk lightning, panggung dan lightning. Nah, itu jadi satu paket. Kemudian nanti jumlah asernya, nah itu kita harga satuan ya, tergantung nanti dari jumlah tamu ya. Kemudian misalkan bangkunya, kursinya, kita kontaknya dengan harga satuan dan seterusnya. Gitu. Jadi dalam satu paket pekerjaan besar ada item-item yang sifatnya itu paketan gitu ya, ada juga yang sifatnya satuan yang masih bisa berubah tergantung dari situasi kondisi di lapangan. Nah, yang berikutnya yaitu jenis kontrak yang disebut dengan kontrak payung ya. Jadi apa sih kontrak payung nih? Memakai payung gitu ya. Nah, jadi kalau asumsinya kan payung itu apa sih fungsinya? Melindungi ya, memayungi nih. Ya, memayungi.
Nah, dalam hal berkontrak ya, kontrak payung, maka ini memayungi perjanjian atau kesepakatan ya, yang dalam prakteknya itu dalam kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu. Jadi mirip-mirip dengan harga satuan. Kalau harga satuan tadi sebetulnya kita sudah ada ya, ancer-ancer kebutuhannya berapa. Nah, ini kontrak payung lebih lebih tidak bisa diprediksi lagi nih jumlah kepastian itemnya ya. Misalkan kita mau apa nih? Mau pengadaan konsolidasi apa ya? Alat tulis gitu. Jadi di Kementerian atau KLPD gitu ya, di organisasi kita membutuhkan alat tulis nih ya. Alat tulisnya setahun butuh berapa sih gitu. Nah, kalau setiap saat kita misalkan mau pesan semua gitu ya, langsung deh kita buat setahun. Nah, bisa jadi jumlahnya kan nggak sesuai nanti. Bisa jadi kebanyakan atau kurang dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa nih berkontrak payung ya kepada penyedia. Jadi kita kontrak payung untuk jangka waktu tertentu. Nah, namun pembelian realnya ya atau kebutuhannya sesuai dengan pada saat kita membutuhkan nih beli ATK atau kertas des. Misalkan untuk 1 tahun ya kontrak payungnya kita kasih waktu selama 1 tahun nih. Nah dalam misalkan setiap bulan ya kita ada ketika kita sudah punya kebutuhan ya kita tinggal pesan aja tuh ya ke penyedia yang kita sudah kontrak payung. Nah biasanya kontrak payung nah itu juga dibarengi dengan kontrak sebutannya kontrak anak ya atau kontrak pembelian gitu ya. Jadi kita memayungi dalam 1 tahun kebutuhannya kira-kira berapa sih kebutuhannya, kemudian harganya, nah ini sudah dikunci ya. Kalau untuk harganya sudah dikunci nih, nggak boleh berubah lagi gitu ya. Nah, namun ketika kita ada pembelian, misalkan mau beli kertas di bulan Januari, butuhnya 5 rim. Nah, sudah kita pesan 5 rim. Nanti di bulan Februari, ternyata kebutuhannya bertambah ya, jadi 15 rim nih. Kita pesan lagi 15 rim dan seterusnya. Gitu. Nah, kenapa sih Pak nggak harga satuan saja harus kontrak payung ya? Nah, sebetulnya kontrak payung ini juga merupakan bentuk inovasi kontrak juga nih, ya. Nah, ini tidak apa ini namanya ya? Kontrak payung itu tidak mesti 1 tahun ya, Bapak Ibu ya. Bisa juga 2 tahun, 3 tahun juga bisa. Gitu. Ini contohnya misalkan di LKPP. Jadi kita ada facility manajemen ya atau pengelolaan gedung lah. Nah, kita tender tuh Bapak Ibu ya untuk pengelola gedung ini. Kita tender. Nah, ketika kita sudah dapatkan pemenangnya, kita lakukan kontrak payung terhadap penyedianya selama 3 tahun gitu ya. Jadi selama 3 tahun. Nah, kita selama kita masih membutuhkan apa namanya nih layanan dari mereka, pengelolaan gedung oleh mereka, ya nanti di tahun kedua lanjut lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti nggak perlu kita tender setiap tahun ya. Kan kalau tender setiap tahun capek juga nih kita nih ya. Nah, jadi kita kontrak payung selama 3 tahun. Nah, nanti harganya disepakati lagi ya di tahun kedua dan seterusnya tuh. Bisa jadi nanti ada proses negosiasi ya, penyesuaian harga dan seterusnya. Nah, namun kontrak payung berbeda dengan kontrak tahun jamak ya. Kalau kontrak tahun jamak kan bisa apa namanya berdasarkan manfaatnya memang lebih dari 1 tahun atau memang pekerjaannya nggak bakal bisa selesai di dalam 1 tahun anggaran gitu ya harus nyebrang tahun dan seterusnya. Kalau kontrak payung ya kalau kita nanti mau misalkan kontrak payung selama 3 tahun kalau kita mau selesaikan di tahun pertama gitu ya nah itu juga nggak masalah gitu ya jadi sifatnya memang yang eh, apa nih namanya nih bisa berhenti di kapanpun gitu ya jadi sesuai nanti dengan kesepakatan saja. Seperti itu. Nah, itu kontrak payung ya. Jadi secara prinsip adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu. Nah, berikutnya kontrak putar kunci ya atau turnkey. Nah, ini biasanya digunakan ya, satu perjanjian digunakan untuk pembangunan suatu proyek ya. Dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni ya. Jadi contohnya itu seperti bikin apa nih bikin gedung di OIKN gitu ya. Jadi sampai dengan operasi ya, sampai bisa digunakan, sampai bisa dipakai dan seterusnya ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan konstruksi ya. Jadi sesuatu apa namanya suatu proyek. Bisa juga perumahan, bisa juga ruko ya, apartemen dan seterusnya.
Nah, ini adalah jenis kontrak untuk kontrak putar kunci. Nah, kemudian yang baru nih di Perpres 46 ya, yaitu kontrak modifikasi putar kunci ya. Jadi apa bedanya sih Pak ya? Jadi kalau kontrak modifikasi putar kunci adalah jumlah harganya sudah pasti ya. Jadi sama nih. Jadi modifikasi putar kunci adalah kontrak putar kunci yang jumlah harganya pasti dan tetap ya sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayarannya dilakukan secara bertahap ya. Jadi sudah tetap nih jumlahnya pasti, selesainya juga sudah pasti waktunya kapan ya. Nah, kemudian pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap setelah pekerjaan konstruksinya selesai. Ya, jadi setelah pekerjaan pekerjaan konstruksinya sudah selesai, walaupun belum bisa digunakan ya, nah itu sudah bisa dilakukan pembayarannya ya secara bertahap. Nah, gitu ya sampai nanti sudah siap dioperasikan atau dimanfaatkan ya, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Nah, bedanya dengan putar kunci tadi ya, nih pembayarannya ketika sudah bisa digunakan 100% ya, sudah bisa dipakai, sudah bisa dimanfaatkan. Kalau yang modifikasi putar kunci, ketika konstruksinya sudah selesai, namun mungkin nanti perlu apa nih? Perlu di apa? Pasang karpet atau tambah furniture gitu ya. Nah, itu sudah bisa dibayarkan tuh Bapak Ibu. Gitu. Sampai bisa nanti terakhir sampai di pulih beroperasi. Gitu ya. Jadi bayarnya bisa bertahap. Nah, kemudian untuk kontrak biaya plus imbalan ya. Nah, jadi kalau untuk kontrak biaya plus imbalan, nah ini biasanya berkaitan dengan kondisi darurat, Bapak Ibu ya. Untuk kontrak biaya plus imbalan, nah ini bisa dilakukan untuk pengadaan barang, pekerjaan jasa konstruksi ya, dan jasa lainnya. Nah, ini dalam rangka penanganan keadaan darurat. Bagaimana cara menghitung biayanya? Yaitu ya sudah dihitung aja biaya aktual nih, seluruh biaya yang keluar gitu ya. Nah, nanti ditambahkan dengan cost-nya nih atau imbalannya gitu ya. Jadi misalkan ada gempa bumi gitu ya. Nah, kemudian nanti kan ada dapur umum dan seterusnya. Ya nggak mungkin kita lakukan proses apa namanya kontak satuan gitu ya. Lamsam kan nggak bisa ditentukan tuh. Makanya kalau untuk yang apa kejadian-kejadian seperti ini ya, yang darurat, ya sudahlah setelah kita menerbitkan SPPBJ menunjuk satu penyedia, ya sudah penyedianya tinggal bekerja aja ya. Butuh kompor, butuh tenda, butuh apa namanya eh, karpet dan lain-lain gitulah ya. Nah, semua kebutuhannya ya, semua biaya-biayanya itu dihitung semua. Nanti baru tinggal ditambahkan dengan imbalannya. Jadi nanti sifat belanjanya itu at cost gitu ya. Kemudian tinggal ditambahkan imbalannya. Itu adalah kontrak biaya plus imbalan. Nah, kemudian hal yang baru lagi nih ya, jenis kontrak baru yaitu kontrak berbasis kinerja. Ya. Nah, ini merupakan kontrak atau tercapainya suatu tingkat layanan tertentu nih. Jadi bukan hanya terhadap barangnya atau pekerjaan yang sudah selesainya saja. Nah, tapi kita juga mengkontrakkan layanannya atau servisnya ya. Jadi atau sebutannya itu managed service. Misalkan kita pengadaan apa nih jembatan gitu ya, pengadaan pekerjaan jembatan. Jadi selain buat jembatan, nah kita kontrak juga nih kontrak berbasis kinerja. Jadi jembatan itu harus berfungsi nih selama jangka waktu tertentu ya sesuai di dalam perjanjian di dalam kontrak. Kemudian nggak boleh ada lubang gitu ya, harus semuanya perfect misalkan. Jadi nanti diatur lah hal-hal yang harus adakan gitu ya, tingkat layanan tertentu. Atau misalkan kita kontrak kalau di data center itu apa ya, AC gitu ya. Nah, kita kontrak nih pengadaan AC gitu ya. Nah, kita menggunakan kontrak berbasis kinerja ya, untuk pendingin ruangan data center. Jadi selain AC-nya, kita juga kontrak tuh tingkat layanannya bahwa di dalam ruangan ini dia harus menjaga suhunya misalkan berapa nih? Maksimum 18 derajat gitu ya. Apa namanya? Panjang tahun misalkan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan kontrak berbasis kinerja. Jadi bukan hanya barangnya saja ya, ya namun tingkat layanan tertentu yang kita harapkan. Gitu. Nah, ini adalah kontrak berbasis kinerja. Nah, kemudian untuk kontrak
Berikutnya yaitu jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan ya. Nah, untuk kontrak berdasarkan waktu penugasan, nah ini digunakan untuk jasa konsultansi ya. Nah, ini untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Gitu ya. Nah, ini biasanya apa sih? Nah, ini supply by owner ya. Nah, ini juga bisa nih berdasarkan waktu penugasan tuh. Jadi supply by owner, misalkan kita mau bangun gedung sekolah gitu ya. Proyek awalnya ditargetkan 3 bangunan dulu nih ya. Kan supply by owner bahan-bahannya dari PPK ya. PPK beli sendiri dan seterusnya nih. Nah, tapi ini waktu bukan bisa buat konsultan ya. Nah, ini contoh aja sih gitu ya. Nah, jadi ketika berapa bagaimana cara membayarnya? Ya sesuai si tukang ini bekerjanya ya. Berapa lama? Kalau bangunnya 3 bulan, ya selama 3 bulan kita bayar. Kalau lebih cepat, ya dibayarnya sesuai dengan waktu penyelesaiannya. Bisa jadi 2 bulan ya, dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan lamsam ya. Kalau lamsam, misalkan kita di pekerjaan konsultan. Nah, itu kita udah ketahuan output apa sih yang ingin kita capai gitu. Misalkan pekerjaan penyusunan kajian Renstra ya atau penyusunan draft Renstra nih. Nanti kita sudah tahu kan output yang akan dihasilkan kan. Nah, itu kita ya sudah berkontrak selama 5 bulan misalkan. Kita lamsamkan tuh. Kalau misalkan dia selesainya lebih cepat ya dari 5 bulan menjadi 4 bulan, nah kita bisa membayarkan full tuh ya sesuai dengan perjanjian di awal ya di kontrak dan seterusnya. Nah, namun kalau misalkan outputnya belum pasti, outputnya belum jelas, kira-kira apa sih yang mau kita kerjakan gitu ya. Nah, malah kita tentukan tuh waktunya nanti misalkan 5 bulan. Oh ternyata kita nggak butuh sampai 5 bulan, cuma sampai 3 bulan saja. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kita penugasannya dari awal dari 5 bulan kita adendum menjadi 3 bulan. Bayarnya bagaimana? Jadi bayarnya hanya 3 bulan saja gitu ya. Nah ini biasanya kalau contohnya kalau di konsultansi misalkan pembuatan aplikasi gitu ya. Di aplikasi kan kadang-kadang memang belum ketahuan nih output hasil akhirnya seperti apa sih ya. Bisa jadi nanti nambah-nambah fitur dan seterusnya. Ya samalah kita membangun katalog ini. Tahu nih dari awal sih sudah ketahuan ya pokoknya menunya dari input produk dari pendaftaran eh, penyedia ya pendaftaran PPK, kemudian nanti ada fitur pilih produk, ada fitur negosiasi, ada fitur pengiriman sampai dengan pembayaran gitu ya. Sudah tahu tuh gambaran luasnya. Cuma kan menu-menunya nanti yang tampil apa ya, kemudian nanti ada fitur bagaimana integrasinya ke siapa gitu ya, kemana saja. Nah itu masih bisa berubah tuh ya, sehingga waktunya bisa jadi belum apa nih namanya ya, waktunya bisa jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih lama juga tuh ya. Nah, berdasarkan nanti output yang ketemu nih ketika menjalankan pekerjaannya. Nah, ya. Nah, itu bisa menggunakan kontrak berdasarkan waktu penugasan. Nah, kemudian yang terakhir untuk kontrak tahun jamak ya. Jadi kontrak tahun jamak ini adalah kontrak pengadaan barang jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Jadi memang kalau kantor tahun jamak ini bisa berdasarkan 3 sifat ya. Jadi yang melebihi 1 tahun anggaran. Bisa yang jumlahnya lebih daripada 12 bulan. Bisa juga yang memang nggak sampai 13 bulan sih. Tapi selesainya pasti melewati tahun anggaran gitu ya. Nah itu juga bisa menggunakan kontrak tahun jamak. Atau bisa juga yang karena manfaatnya ya baru bisa dirasakan nanti nih. Ya misalkan yang turnkey tadi itu ya. Nah, baru bisa manfaatnya bisa dirasakan nanti setelah 1 tahun anggaran gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan kontrak tahun jama. Nah, itu kurang lebih beberapa jenis kontrak ya sesuai dengan Perpres 46 tahun 2025. Nah, kalau secara rekapnya ini ya. Jadi untuk eh, jenis kontrak lamsam ya, harga satuan, gabungan, kontrak payung, kemudian biaya plus imbalan, serta kontrak berbasis kinerja. Nah, ini bisa untuk jenis pengadaan barang. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, ya dia tidak ada yang waktu penugasan ya. Jadi tidak ada waktu penugasan. Waktu penugasan hanya untuk jasa konsultansi.
Nah, kemudian kalau untuk jasa lainnya, dia tidak bisa untuk biaya plus imbalan, ya, kemudian putar kunci, modifikasi putar kunci, dan waktu penugasan. Nah, itu tidak bisa ya untuk jasa lainnya. Untuk jasa konsultansi hanya bisa lamsam, kemudian kontrak payung, kemudian kontrak berbasis kinerja dan waktu penugasan. Nah, ini untuk jasa konsultasi ya. Jadi ada 4 jenis kontrak yang bisa digunakan untuk jenis pengadaan jasa konsultansi. Yang terakhir untuk jenis pengadaan pekerjaan terintegrasi, nah, dia bisa menggunakan jenis kontrak lamsam, kontrak berbasis kinerja, putar kunci, modifikasi putar kunci, maupun waktu penugasan. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ya, untuk jenis kontrak yang diatur di PPS 46 beserta jenis pengadaan atau jenis barang jasanya. Nah, selain mengatur tentang jenis kontrak ya di pasal 27, dimungkinkan juga adanya pengecualian jenis kontrak. Nah, ini diatur di pasal 27A ya. Ayat 1 bahwa PPK dapat menggunakan jenis kontrak selain jenis kontrak yang dimaksud pada pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan, gitu ya. Kemudian PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan yang tadi dirasanya kurang cukup nih, mau tambah lagi jenis kontrak baru, ya dipersilakan ya, namun tetap memperhatikan prinsip efisien dan efektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun kalau kita lihat sih rasanya sudah apa ya namanya ya, sudah mengcover semua ya, PPS 46 ya, sudah hampir semuanya ada ya. Nah, yang paling yang belum ada yang supply by owner tadi ya. Nah, tapi kan itu jenis kerjanya ya. Nah, itu memang secara umum sih menggunakan metodenya waktu penugasan ya, sebetulnya. Nah, ini bisa nggak nih kira-kira apa namanya menggunakan itu gitu ya. Ya monggo aja kalau nanti secara prinsipnya ya, nah, itu tidak melanggar prinsip efisien dan efektif. Nah, itu untuk jenis kontrak sesuai dengan PPS 46, kemudian untuk bentuk kontrak. Kalau untuk bentuk kontrak sendiri ya, nah ini diatur di pasal 28 tidak berubah ya, tidak banyak berubah dibandingkan dengan PPS sebelumnya. Jadi untuk bentuk kontrak sendiri ya, nah ini masih terdiri atas bukti pembelian ya, kemudian kwitansi, kemudian ada SPK, ada surat perjanjian dan surat pesanan. Yang membedakan adalah untuk surat SPK-nya saja nih, khususnya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses metode pengadaan langsung ya untuk pekerjaan konstruksi saat ini sudah bertambah nih nilainya ya atau threshold-nya. Yang tadinya senilai 200 juta untuk pekerjaan konstruksi dapat dilakukan proses pengadaan langsung sampai dengan 400 juta. Nah, sehingga demikian untuk bentuk kontrak atau bentuk perjanjiannya masih dapat menggunakan SPK ya. Jadi kalau yang dulu kan di Perpres 16 ya, Perpres 12 pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sampai dengan 200 juta ya. Maka ketika sudah melebihi 200 juta, bentuk kontrak untuk pekerjaan konstruksi adalah surat perjanjian. Nah, kalau sekarang sesuai dengan Perpres 46 ini, maka sampai dengan nilai 400 juta masih dapat menggunakan bentuk kontrak SPK ya atau surat perintah kerja. Nah, kemudian yang berikutnya untuk e-purchasing ya atau toko daring, nah kita menggunakan surat pesanan ya. Berapapun nilainya, mau 10 juta, mau 5 juta, mau 100 miliar ya, semuanya sama. Bentuknya adalah surat pesanan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui sendiri, kalau untuk di katalog elektronik saat ini sudah mengatur sampai proses pembayaran ya. Yang dulu hanya sifatnya apa sih template ya apa namanya hanya sampai kontrak saja tuh ketika sudah kontrak kemudian selesai nah tahapannya tidak sampai dengan proses pembayaran ya pembayaran hanya bersifat pencatatan gitu jadi kontraknya kemudian pengirimannya kemudian BAST-nya ya nah
semuanya itu nanti dicatatkan di aplikasi katalog versi 5. Kalau di versi 6 ya sudah terintegrasi semua nih dari awal sampai pembayaran gitu ya, dari pendaftaran, info produk ya, pemesanan, pengiriman, biaya ST hingga pembayaran semuanya sudah dibuat melalui aplikasi. Nah, berkaitan dengan surat pesanan, Bapak Ibu ya, mungkin menyadari nih, kenapa sih surat pesanan di katalog kok cuma itu aja ya, cuma apa namanya, cuma selembar dua lembar aja ya. Nah, ini padahal di dalamnya itu sudah diatur juga tentang syarat dan ketentuan. Nah, untuk surat pesanan di dalam aplikasi katalog kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi surat pesanannya sudah berbentuk dokumen elektronik atau dokumen digital. Kemudian surat pesanan pada katalog versi 6 merupakan kontrak generik ya yang sama untuk semua paket pengadaan. Jadi mau nilainya 5 juta, mau nilainya 10 juta, mau nilainya 100 juta, 100 miliar ya. Bentuk SPN-nya sama nih Bapak Ibu ya. Cuma selembar dua lembar saja. Jadi di sini nanti ada headernya ya, nama pemesan, penyedia, kemudian nanti ada informasi pembayaran, ada ringkasan pesanan ya, item-itemnya dan seterusnya. Nah, ini halaman 2-nya ya, di bawahnya nih. Jadi ada detail pekerjaan dan seterusnya. Nanti ada tanda tangan secara elektronik dan materai secara elektronik. Nah, untuk surat pesanan sendiri, Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini nih, dalam aplikasi katalog elektronik. Nah, ternyata nggak cuma dua halaman ini, ya, karena ada klausulnya seperti ini nih. Dengan memberikan tanda tangan elektronik pada surat pesanan ini, maka pemesan dan penyedia telah menyetujui syarat dan ketentuan. Ya, apa sih syarat dan ketentuan di apa namanya syarat dan ketentuan katalog? Ya, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin bagi yang belum tahu ya. Nah ini, jadi di dalam Inaprok atau katalog elektronik, nah ini sudah berisi syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dengan surat pesanan yang tadi cuma selembar dua lembar itu. Ya, jadi bisa dibaca di sini syarat dan ketentuannya lengkap isinya sudah dari definisi, ketentuan umum, kemudian nanti di sini ketentuan pembeli, ketentuan penjual ya dan seterusnya. Nah, sini ya ketentuan penyedia termasuk hak dan kewajiban. Kemudian ketentuan pembeli juga sama ya, hak dan kewajibannya pun juga sudah tercantum di dalam surat pesanan ini, di syarat dan ketentuan surat pesanan ini. Termasuk pemeriksaan produk, jaminan, kemudian ketentuan tentang sanksi, keadaan kahar, dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita ke bendahara ya, bendahara kita kok cuma ini sih, itu apa namanya, surat pesanannya ya, cuma dua halaman. Nah, sebetulnya ya ini, di syarat dan ketentuan sudah mengatur semua tuh ya. Jadi kalau mau di print ya, mau sekalian dilampirkan ya monggo-monggo saja. Tapi akan nanti banyak-banyakin kertas jadinya ya. Oh, nah, kemudian Bapak Ibu ya, untuk substansi yang tercantum pada katalog elektronik, jadi surat pesanan tadi kan sudah dibuatin ya oleh aplikasi ya. Nah, apa sih hal-hal yang ada di dalam surat pesanan tadi? Nah, kurang lebih ini ya. Ya ada dari rincian ya, daftar kuantitas harga dan barang ya, harga barang dan jasa, kemudian syarat dan ketentuan serta spesifikasi teknis. Nah, itu sudah tercantum di dalam kontrak katalog ya. Nah, namun demikian, tadi seperti kita sudah pelajari ya, secara fungsional ya, ke depan kan semua nanti akan menggunakan apa nih? Akan menggunakan katalog semua ya, termasuk sampai di konsultan. Nah, apakah konsultan juga kita ada harga satuan? Kan nggak ada tuh, Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan perpresnya, karena nanti di aplikasi katalognya belum apa ya, belum memfasilitasi penggunaan jenis kontrak, nanti Bapak Ibu silakan memasukkan jenis kontraknya tuh, ya, disebutkan saja. Jadi nanti dalam surat pesanan ditambahkan jenis kontrak apa sih yang digunakan, gitu ya. Kemudian jika memang nanti ada perlu klausul-klausul tambahan yang di luar syarat dan ketentuan, mau ditambahkan, mau aja silahkan, gitu ya. Yang penting tidak boleh keluar dari aturannya ya, ketentuan peraturan perundang-undangannya. Kemudian termasuk juga jaminan-jaminan apabila ada misalkan jaminan pelaksanaan. Sebagaimana di Perpres kan sekarang sudah diwajibkan ya penggunaan
jaminan pelaksanaan jika nilainya di atas 200 juta ya. Kemudian jika mau juga ditambahkan nih rencana penggunaan material ya, kemudian tenaga kerja dan lain-lain. Jika memang mau dicantumkan menjadi lampiran dari surat pesanan juga dipersilahkan. Gitu. Nah, bagaimana kita cara menambahkannya? Jadi tempatnya ada nih dalam eh, surat pesanan ya. Di dalam surat pesanan ada dua tempat Bapak Ibu bisa menambahkan. Yang pertama ditambah ketentuan nih ya, ditambah ketentuan ini. Nah, ini contohnya nih seperti ini, tinggal tambahin aja nih. Misalkan jaminan pelaksanaan berapa ya, kemudian apalagi nih mau tambah apa sih penggunaan tenaga kerjanya atau mau seperti apa? Ini bebas ya. Jadi silakan nanti tambah di tambah ketentuan. Kalau misalkan isinya sederhana, tambahan-tambahannya sedikit dan seterusnya. Namun, kalau misalkan nanti penambahan klausul-klausulnya lebih kompleks ya, nah kita bisa menggunakan apa nih fitur upload SSUK dan SSKK ya di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan nih di sini. Misalkan kita mau menambahkan sekarang kan ada jaminan pelaksanaan ya. Nah, ini boleh nih ditambahkan di sini. Kemudian ada nanya lagi, Pak kan jaminan pelaksanaan butuh SPPBJ ya. Di katalog nggak ada SPPBJ, Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu ketika kita mau misalkan memang dibutuhkan SPPBJ untuk mengeluarkan jaminan pelaksanaan ya. Nah, silakan juga nanti diupload saja juga di SSUK dan SSKK ini ya. Jadi silakan manfaatkan fitur ini. Karena nanti di tampilan surat pesanannya dia akan nambah di sini Bapak Ibu ya. Akan jadi lampiran dari surat pesanan ini gitu ya. Jadi silakan manfaatkan fitur upload SSUK, SSKK dan tambah ketentuan. Silakan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian untuk penambahan klausul ya sebaiknya nanti juga Bapak Ibu pada tahapan persiapan purchasing, nah ini juga ditambahkan ya supaya ini bisa ketahuan dasarnya apa ya. Supaya penyedia juga tahu kira-kira nanti akan ada klausul apa sih ya. Kemudian nanti disampaikan juga ke penyedianya di kolom chat misalkan. Jadi jangan sampai sudah negosiasi, wah ternyata nanti ada klausul-klausul yang memberatkan penyedia nih. Kan nggak fair kalau nggak tahu di awal gitu ya. Jadi silakan nanti ditambahkan diinformasikan kepada penyedia melalui kolom chat. Nah, yang terakhir terkait dengan adendum ya atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan di katalog ya. Jadi ini adalah hal-hal yang memungkinkan terjadinya adendum di dalam katalog. Misalkan penambahan atau pengurangan volume, mengubah jadwal waktu permintaan tiba, penambahan dan atau pengurangan harga pengiriman kurir, pergantian ketentuan ya, surat pesanan tanpa ada perubahan harga ya pada surat pesanan, atau pergantian persentase pajak, penambahan atau pengurangan layanan tambahan serta pergantian penanggung jawab penanda tangan surat pesanan. Nah, itu adalah hal-hal yang memungkinkan dilakukan proses adendum atau perubahan kontrak pada katalog elektronik. Nah, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan, Bu Teresia. Ya, selanjutnya saya kembalikan dulu ke Bu Teresia. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas materinya yang pasti sangat-sangat menarik. Ini terbukti karena sudah ada 8 Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Jadi tadi kurang lebih Bapak menyampaikan materi kurang lebih berapa? 10 menit mungkin ya. Sudah ada masuk satu, masuk dua. Waduh, ternyata Ya. materinya menarik. Menarik karena eh, sebetulnya ini adalah pekerjaan kita sehari-hari ya Pak ya, membuat kontrak. Cuman memang kalau sesuaikan dengan aturan itu banyak sekali pertanyaan yang timbul, terutama dari Bapak Ibu yang sebagai PPK. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya Pak untuk Bapak Ibu yang bertanya. Nomor satu ada dari Bapak FM Putra, kontrak plus imbalan. Imbalan maksudnya bagaimana Pak? Mungkin bisa langsung dijawab Oke, dulu Pak. baik. Terima Ya, kasih. untuk kontrak apa namanya biaya plus imbalan, nah itu kita membayar jasanya nih Pak. Jadi contohnya misalkan kalau pekerjaan IO gitu ya. Pekerjaan IO kan sebetulnya nanti kan ada dua komponen tuh. Ada item barang jasanya ya, kemudian tenaga kerja. Nah, itu semuanya biasanya sifatnya at cost ya. Pembayarannya biasanya sifatnya at cost. Kemudian keuntungannya penyedia yang mana sih Pak ya?
Nah, keuntungan penyedianya itu ada di manajemen fee tuh. Jadi penyedia nggak boleh ngambil keuntungan dari item satuan item ya, di baik untuk barang atau jasanya. Tapi nanti yang kita bayar adalah fee manajemen fee-nya itu. Nah, ini sama nih untuk biaya plus imbalan ketika keadaan kondisi darurat. Jadi kita nanti membayar sejumlah fee tertentu ya atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penyedia nih Pak. Jadi namanya itu sebutannya imbalan gitu. Nah, kalau di IO kita nyebutnya manajemen fee. Tapi kalau untuk pekerjaan darurat, nah itu disebut dengan imbalan. Jadi nanti mungkin penyediaannya sudah beli apa namanya? Sudah beli tenda, sudah beli kasur, sudah beli apa bahan makanan gitu ya. Kemudian nanti juga mungkin ada tenaga yang membantunya dan lain-lain. Nah, itu semua dibayarkan sesuai ad cost tuh. Berapa sih biaya-biayanya itulah kemudian yang kita bayarkan. Kemudian keuntungannya penyedia di mana nih? Dari imbalannya tersebut. Gitu ya. Begitu mungkin kurang lebih Bapak. Baik, terima kasih Pak. Kepada Pak Putra, gimana? Apakah sudah puas atau ada pertanyaan lanjutan? Ada maksimalnya nggak, Pak? Iya, kalau di perpres atau di perlebnya sih tidak diatur Pak besaran apa namanya imbalannya gitu Pak ya. Nah, namun kalau biasanya kalau misalkan memang kita nyamain ya kita mungkin ya 10-15% ya itu berdasarkan best practice aja sih. Tapi kalau dalam regulasi sih tidak ditentukan Pak. Gitu. Ya, itu kan bisa dilihat di lapangannya. Kalau memang kondisinya apa nih? Kondisinya ekstrim gitu ya. Nah, misalkan kemarin nih Gunung Rinjani gitu ya, ada yang jatuh atau mungkin gempa bumi waktu itu ya. Ya kan kita nggak mungkin ngasihnya tuh apa namanya ya, secara umum lah. Sama masa tega sih cuma 10% dan lain-lain. Nah, nanti bisa sesuai dengan apa nih, kondisi di lapangannya, Pak. Begitu. Jadi dihitungnya eh, dasarnya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh kalau IO tersebut, Pak. Betul, jadi Kayak gitu. persentase, Pak, nanti. Jadi persentase dari semua biaya yang akan dikeluarkan oleh si penyedianya. Begitu, Pak. Jadi Oke, Pak. nilainya bisa Makasih, Pak. berubah-ubah ya Pak ya. Nilainya bisa berubah-ubah Pak. Karena kan persentase yang hitungnya ya. Cuma nanti batasan tetap ada batasan tertingginya tuh dari harga penawaran yang diberikan. Atau nanti kesepakatan Pak kalau di apa namanya untuk pekerjaan darurat ya. Kalau IU kan sesuai dengan harga penawaran nanti itu ya. 10% misalkan ya. Itulah batas tertingginya. Cuma nanti ketika nanti pembayarannya itu dihitung-hitung ya ternyata yang dibuktikan di bawah daripada harga penawaran, ya maka nanti imbalannya atau manajemen fee-nya pun akan berkurang, gitu Pak. Oh, gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bagaimana? Oh, Ya, baik. sama-sama Pak Putra. Terima kasih Pak Putra pertanyaannya. Berikutnya ada dari Pak Okta Heriadi. Apabila pekerjaan konstruksi melampaui waktu, jika kontrak penugasan, apa ada tambahan biaya? Dan Izin untuk Bu kontrak, Teresia, iya, yang raise hand ada dua Bu. oh iya, iya. Sebentar, yang ini soalnya dari ini sudah ada di kolom chat sudah dari tadi Pak. Saya dahulukan dulu yang di ini ya Pak ya. Kemudian sekali lagi saya ulangi, apabila pekerjaan konstruksi melampaui waktu, jika kontrak penugasan apa ada tambahan biaya dan untuk kontrak terintegrasi belum ada penjelasannya. Silakan Pak Oke. Bambang. Baik, terima kasih. Jadi untuk pekerjaan konstruksi waktu penugasan yang mungkin maksudnya itu pekerjaan pengawasannya nih, gitu ya. Kalau untuk pekerjaan konstruksinya sendiri kan nanti dia menggunakan biasanya ya menggunakan kontrak gabungan ya. Tapi kalau untuk pekerjaan pengawasannya ya berarti kan konsultannya nih. Nah, karena untuk waktu penugasan kan hanya ada di konsultan. Makanya saya beranggapan nih mungkin maksudnya pengawasannya ya. Nah, ketika misalkan ternyata nanti dalam pekerjaan konstruksinya awalnya 3 bulan gitu ya, ternyata pekerjaan konstruksinya meleset nih ya. Kalau kita menggunakan waktu penugasan ya kemudian tadi meleset ada penambahan apa nih? Pemberian kesempatan gitu ya, nambah 50 hari. Maka ketika jasa konsultannya kita kontrak menggunakan waktu penugasan, ya wajib Pak kita bayar juga tuh ya. Jadi nambah tuh apa namanya sesuai dengan waktu penugasannya dia ada pemberian kesempatan 50 hari ya maka kita bayar lagi tuh kita spare anggarannya untuk 50 hari ke depan kita bayarkan lagi makanya kalau saya biasanya untuk pekerjaan konstruksi harus dilihat dulu nih Pak harus dihitung resikonya kira-kira apa namanya nih pekerjaannya resiko terlambat enggak nih
Kalau misalkan potensi terlambat, maka ya jangan gunakan waktu penugasan, gunakan aja lamsam nih untuk yang pekerjaan pengawasannya. Kenapa? Ya karena nanti kalau misalkan mundur, kita tidak ada apa namanya tidak punya kewajiban untuk membayarkan lagi. Jadi kalau untuk yang lamsam ya dia sesuai dengan waktunya saja tuh. Misalkan mundur 50 hari ya sudah dia juga harus ya kita kita akan bayar dia ya setelah nanti pekerjaannya murni selesai tuh di 50 hari lagi gitu. Jadi nggak perlu keluar biaya tambahan. Makanya bisa dibilang tadi kalau lamsam resikonya ada di penyediaannya. Begitu Pak Okta ya. Iya, Nah Pak. kemudian Terima kasih, untuk Bapak. ya Pak, Kemudian ini satu lagi Pak untuk yang untuk yang kontrak pekerjaan terintegrasi. terintegrasi ya. Ya untuk pekerjaan terintegrasi kurang lebih sama dengan pekerjaan konstruksi tadi. Tadi di paparan juga sudah ada ya. Kita bisa menggunakan apa namanya, mana di sini nih, lamsam ya, kemudian kontrak berbasis kinerja, kemudian putar kunci juga bisa Pak. Gitu. Atau waktu penugasan juga bisa ya. Untuk yang pekerjaan terintegrasi. Yang nggak bisa itu harga satuan. Gitu. Karena kan nggak kita belum tahu HPS-nya ini kalau pekerjaan terintegrasi ya Pak ya. Baru ada pagu anggaran saja. Begitu Bapak. Oh iya, Bapak. Ini mungkin tambah satu kali, Pak ya. Kalau misalkan kami itu kan ada eh, pemeliharaan, itu kan rapnya sudah ada untuk pemeliharaan. Tapi di situ waktu nanti kok apa untuk pengawasannya fisiknya kan kita belum tahu waktunya. Itu Hmm. kita untuk pengawasan enaknya gimana, Bapak? Karena sebelumnya kan kita di anggaran awal tuh hanya pemeliharaannya rapnya kan eh, fisiknya hanya tahunya DPA-nya hanya biayanya sekian juta, misalnya 100 juta. Tapi ini nanti untuk pembelian yang mana belum tahu. Nah, saat kita berkontrak fisiknya, itu kan beberapa macam, gitu. Itu akhirnya enaknya konsultannya berdasarkan, bisa nggak Kontrak apa gitu ya Pak? berdasarkan nilainya fisiknya itu, Bapak. Oke. Maksudnya yang belum clear apa nih Pak? Jadi kalau kalau jenis jenis kontraknya atau apa Pak maksudnya Pak? Jenis kontraknya untuk pengawasannya, Bapak. Jenis kontrak pengawasan gitu ya Pak ya. Nah, tinggal dilihat Pak sebetulnya kalau untuk apa namanya untuk pengawasan sebetulnya outputnya sudah jelas nih. Dia harus ruang lingkupnya juga sudah jelas ya. Ngerjain apa, kemudian apa sih yang diawasi ya. Jadi kalau bagi saya sih rasanya sudah jelas kalau untuk pengawasan, apalagi tadi hanya pemeliharaan saja. Mungkin kalau secara waktu ya, nah itu kita belum tahu kan berapa lamanya ya dan seterusnya atau kapannya. Nah itu kita bisa Iya. menggunakan kontak lamsam aja Pak sebetulnya, gitu ya. Oh iya. Nah tapi diperkirakan dulu nih, misalkan butuh berapa lama sih kita mengawasi 6 bulan atau dari awal 4 bulan, bisa jadi 4 bulan bisa jadi 6 bulan, ya sesuaikan aja harganya lamsamnya tuh Pak gitu, Oh iya, walaupun pakai nanti lamsam mungkin ya. Ya. baiknya sih lamsam Pak apalagi kalau belum jelas apa namanya untuk waktunya ya. Kalau lamsam kan waktunya nanti bisa mundur-mundur tuh Pak mau kapanpun gitu ya. Nah itu lebih enak Ya. tuh Pak gitu, resikonya lebih kecil di kita selaku pembeli. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya Pak, sama-sama Bapak. Baik Pak Okta, terima kasih pertanyaannya. Pak Bambang izin mungkin kita beralih dulu ke Pak Muhyiddin ya, kasihan nanti tangannya capek kalau terlalu lama Silakan mengangkat silakan. tangan. Silakan Pak Muhyiddin. Terima kasih Bu Teresia. Izin Bu. Ya. Makasih Pak Bambang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya langsung saja. Ini terkait pelaksanaan kontrak di e-katalog di versi 6, Pak. Nah, saat pelaksanaan kontrak ini, Pak, kebetulan PPK-nya ini dimutasi sehingga berganti PPK. Ya. Nah, jadi ini bagaimana Pak proseduralnya sekaligus di sistemnya juga Pak di versi katalog 6-nya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, ini juga terkait kontrak di katalog P6. Itu ada dinas di tempat kami ini pada saat kontraknya itu di RAB-nya itu tertulis pajak 12%. Namun pada pembikinan kwitansi dia itu kan hitungannya DPP-nya itu 11/12 ya kalau tidak salah. Sehingga pengenaan akhirnya itu sama juga dengan 11%.
Nah, di kwitansinya hitungannya seperti itu, namun di sistem Pak, Pintes ini langsung memotong di PP-nya itu 11%, sehingga ada perbedaan antara bukti setor yang disampaikan oleh penyedia dengan yang tertera di sistem. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin apakah ada solusinya atau ada kontak langsung staf LKPP yang menangani ini? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Muhyiddin. Ya, jadi untuk yang pertama untuk penggantian PPK ya Pak ya. Jadi untuk penggantian PPK ini statusnya di dalam masih sudah pelaksanaan atau masih di proses apa nih Pak? Pada saat pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan ya. Berarti untuk purchasing-nya atau pemilihan penyediaannya sudah deal ya, sudah tanda tangan surat pesanan ya Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau hanya ketika sudah sampai di apa namanya pelaksanaan pekerjaan, nanti bisa tuh Pak menghubungi pusat bantuan untuk dirubah PPK-nya Pak, gitu ya. Nah, kalau Ada dulu kok. di versi 5 bisa langsung. Cuma kalau yang di Ya. versi 6 ini sekarang, nah ini harus melewati surat pusat bantuan Pak. Jadi bikin tiket ya lewat pusat bantuan, nanti disampaikan saja PPK-nya sudah ganti ya, nanti disampaikan nanti apa namanya surat ininya Pak. Atau akunnya kan sudah buat ya pasti ya. Nanti disampaikan saja menjadi siapa, username-nya siapa gitu. Pusat Mungkin, bantuan Pak. aja. Hmm. Berarti harus by system bikin tiket, Pak, ya? PPK yang dulu atau yang gimana, Pak? Yang lama juga boleh, yang mana aja boleh Pak. Tapi enaknya sih yang lama ya Pak ya, karena Yang nanti kan ketahuan usernya siapa gitu ya. Dipindahkan ke user yang mana gitu. Oke, makasih. Oke, nanti dilampirkan aja nanti SK-nya Pak, SK untuk PPK barunya gitu. Itu satu ya. Kemudian untuk yang pajak Pak, ya betul ya. Jadi untuk yang pajak di katalog ya, karena sesuai dengan undang-undangnya kan pajak 12% ya, kita menggunakan pajak tunggal ya. Nah, walaupun ketika sudah jadi apa 1 Januari ya, ternyata apa namanya nih, ada penolakan lah gitu ya, sehingga diputuskanlah bahwa pajak hanya untuk PPNBM saja yang bernilai 12%. Dan namun demikian karena bunyinya di undang-undang, maka kalau kita ngubah undang-undang kan agak repot ya, agak panjang tuh Pak. Maka jadilah di PMK-nya saja tuh ya, ditentukan bahwa besaran pajak 12% dengan menggunakan rumus 11/12 itu. Nah, kemudian di katalog pun sebetulnya sudah menghitungnya sama tuh Pak, ya 11/12 juga. Secara nilai sih seharusnya sama besaran pajaknya. Tapi ternyata kok beda ya. Ternyata memang ada perbedaan perhitungan ya, perhitungan antara pajak di Cortex ya dengan yang di katalog Pak. Sehingga terjadi perbedaan pada pembulatan sebetulnya. Ya, jadi kalau secara besaran umumnya sih pasti sama. Yang membedakan adalah pembulatannya tuh Pak. Jadi secara nilai akhir mungkin ada yang beda Rp1, ada yang beda sampai Rp100 dan seterusnya. Kemudian yang mana yang harus diikuti, gitu ya. Nah, yang diikuti yang dari Cortex saja Pak, nggak apa-apa. Itu lebih aman ya. Jadi yang diikuti dari Cortex saja. Nanti tinggal diupload aja faktur pajaknya yang sesuai dari Cortexnya gitu. Kalau misalkan nanti bisa apa namanya di katalognya juga nggak bisa, nah sekarang masih dimungkinkan untuk pembayaran di luar sistem. Jadi supaya nggak repot ya, ya sudah nanti prosesnya di luar sistem aja seperti pembayaran yang pada umumnya sebelum katalog ya. Jadi yang pakai metode UP, yang pakai metode LS, monggo aja. Pembayarannya manual dulu, kemudian nanti setelah dapat apa namanya sesudah final gitu ya, nanti dilaporkan saja melalui tiket bantuan. Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah PPK pembelinya. Begitu. Itu kalau nggak mau repot, Pak. Tapi kalau misalkan by sistemnya bisa, ya silakan aja ikutin by system. Tapi kalau nilainya apa di faktur pajaknya menggunakan perhitungan dari yang Cortex-nya. Demikian Pak Muhyiddin, mudah-mudahan membantu. Oke, Bagaimana terima Pak? kasih Pak Bambang, Bu Teresia. Oke. Ya, Cukup Sama-sama. nanti terima kasih disampaikan ke Muhyiddin. pihak dinas, Bu. Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih Pak Muhyiddin. Baik, lanjut di kolom chat dulu ya, Pak Alim. Mohon bersabar, tangannya agak pegel-pegel dikit. Dari Pak Yuda Umbara, kontrak payung disertai dengan kontrak pembelian lewat proses pemilihan, apakah kontrak payung dibentuk dan dilakukan di mana? SPSE, katalog, ataukah di luar sistem atau non-transaksional?
Kontrak pembeliannya dilakukan di mana? RUP-nya bagaimana? Untuk kontrak payung yang melebihi 1 tahun anggaran, RUP-nya bagaimana? Mohon pencerahan Pak Bambang. Terima kasih. Oke, Silakan Pak. baik, Bapak. Oke. Nah, untuk kontrak payung ya, jadi seperti yang pernah dilakukan juga ya di kita di LKPP. Jadi silakan nanti menggunakan apa nih? Pertanyaannya apa sih itu? Di SPSE ya. Oke. Kalau di SPSE nanti kita untuk RUP-nya nih sekaligus menjawab ya. Kita kan belum ada tuh pasti RUP yang tahun depannya ya, tahun ketiga pasti belum ada. Jadi untuk RUP nanti di apa namanya? Tetap menggunakan yang pertama saja, Pak. Nah, tapi nanti bagian deskripsi atau uraian ya, nah kita bisa sampaikan bahwa nanti kontraknya adalah kontrak tahun jamak selama berapa tahun misalkan. Kemudian nanti dilengkapi juga di dokumen apa namanya draft kontraknya PPK, Pak. Di rancangan kontraknya PPK juga disampaikan. Kemudian perkiraan biaya di tahun kedua, di tahun ketiga misalkan. Nah, itu juga disampaikan di draft rancangan kontraknya begitu. Jadi di apa namanya di dua tempat ya di SPSE supaya orang mengetahui ya supaya enggak. Kemudian di rancangan kontraknya pun disampaikan bahwa nanti akan menggunakan kontrak payung selama berapa tahun gitu ya, yang masing-masing tahun nilainya sekian sekian sekian. Begitu, Bapak. Bagaimana Pak Yuda? Apakah sudah menjawab semua pertanyaan Bapak? RUP-nya bagaimana tadi sudah ya Pak ya? Jadi nanti RUP-nya masih yang pakai tahun pertama. Paket yang Nanti berapa? di tahun Baik. apa namanya di tahun berikutnya ya kalau sudah masuk tahun berikutnya kan sudah ada RUP-nya tuh nanti baru ditambahkan. Oke. Ditambahkannya di mana? Di kontraknya. Gitu. Baik, terima kasih. Sebagai Bagaimana informasi. Pak Yuda? Sudah cukup? Kalau sudah Siap, Bu. cukup, oh Cukup, baik. Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah Pak Sulono. Pak Sulono ini izin bertanya, Pak, apa perbedaan surat pesanan dengan bukti pesanan? Kapan menggunakan surat pesanan dan bukti pesanan? Apakah boleh adendum spesifikasi teknis di e-purchasing? Kemudian Oke, pertanyaan berikutnya saya lanjutkan, ada pertanyaan satu lagi. Ini di mana ya? Kayaknya ya itu dulu aja Pak. Nanti soalnya ada lagi tadi di bawahnya tanya lagi Pak oke, baik. Sulono. Oke, terima kasih Ya, Pak. jadi surat pesanan dan bentuk apa sih tadi? Bukti pesanan ya? Bukti pesanan tuh apa tuh? Mungkin ada maksudnya bukti pembelian kali ya. Jadi bentuk salah satu bentuk bentuk kontrak itu Pak tadi ada bukti pembelian ya, kemudian ada SPK, ada SP, ada kwitansi dan ada surat pesanan. Nah, surat pesanan itu digunakan untuk semua jenis barang jasa yang belinya melalui proses e-purchasing atau melalui katalog. Jadi mau berapapun nilainya ya, nah itu namanya adalah surat pesanan. Nah, kalau selain di katalog, bentuk bentuk perjanjiannya atau bentuk kontraknya itu tergantung dari nilainya dan dari jenis barang jasanya ya. Kalau nilai untuk barang ya nilainya di bawah 10 juta menggunakan bukti pembelian. Kalau sampai 50 juta menggunakan kwitansi. Antara 50 sampai dengan 200 juta menggunakan SPK atau surat perintah kerja. Di atas 200 juta menggunakan surat perjanjian. Begitu Pak. Jadi kalau surat pesanan itu khusus untuk katalog saja. Nah kalau bukti pembelian untuk selain katalog yang nilainya di bawah 10 juta. Begitu. Eh Celono ya. Satu lagi apa Bu tadi Bu? Nah itu aja ya baru itu ya. Oh bolehkah adendum Anu adendum spesifikasi ya, teknis ya? adendum spesial. Iya, adendum spesifikasi teknis ya. Ya sebetulnya ketika kita melakukan proses purchasing kan kita sudah tahu nih mau beli apa gitu ya. Mau beli apa sih? Nah, beli beli apanya itu kan datangnya dari identifikasi kebutuhan yang kemudian tertuang dalam dokumen spesifikasi teknis. Jadi seharusnya kalau untuk spesifikasi teknis khususnya untuk barang gitu ya, seharusnya tidak ada adendum lagi. Jadi yang di adendum tadi ya ada beberapa poin tuh masalah jumlah, volume ya, kemudian waktu dan lain-lain. Spesifikasi sih seharusnya tidak dilakukan adendum. Kalau misalkan kita beli 10 item, tiba-tiba satu item, nah, spesifikasinya yang kita minta nggak ada nih, gitu ya. Ya
ya sudah itu nggak usah jadi di order gitu ya. Nah, ketika nggak jadi di order ada dua pilihan sebetulnya. Kalau PPK-nya nerima ya sudah itu tidak jadi dieksekusi ya, dikurangin aja. Apa namanya jumlahnya jadi nol misalkan kita batalin. Tapi kalau PPK-nya misalnya bagi PPK ini penting ya menghambat program dan lain-lain, ya bisa juga penyedianya dianggap one prestasi gitu ya. Kemudian ada pemutusan kontrak dan lain-lain ya, sehingga nanti penyedianya turun tayang ya. Nah itu juga monggo aja silakan. Jadi ada dua tuh yang bisa kita tempuh. Kalau masih aman bisa diterima sih, ya sudahlah nggak usah tega-tega banget lah ya. Kita batalin aja, kemudian kita pesan lagi ke penyedia lain. Kalau waktunya masih ada, mungkin begitu. Baik, bagaimana Pak Sulono? Sudah cukup ya? Kalau sudah, nah, kalau sudah izin, ini dari Pak Matis Toding, tapi beliau juga raise hand. Nah, supaya adil, mungkin kita raise hand dulu ya Pak ya, di Pak Alim Bahari. Dipersilakan Pak Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, suara saya kedengaran nggak, Bu? Bu? Dengeran apa? Silakan Oh, Pak Alif. siap. Ya, siap, Pak Bambang. Izin, Pak Bambang. Saya ingin bertanya, Pak, tentang yang Perpres terbaru ini, yang tentang kontrak Perpres 46 ini, yang ini, Pak, tentang kontrak berbasis kinerja dan kontrak modifikasi putar kunci, Pak. Kontrak modifikasi putar kunci juga ini kan, Pak, peruntukannya untuk pekerjaan konstruksi, Pak. Sedangkan kontrak berbasis kinerja juga ini, Pak, kan bisa juga untuk pekerjaan konstruksi, Pak. Bisa nggak, Pak? Betul. Perbedaannya di mana sih, Pak, letaknya ini untuk dan kontrak berbasis kinerja ini biasanya dia untuk pekerjaan konstruksi itu yang pekerjaan konstruksi seperti apa, Pak? Dan yang di poin pasal 727 apa? Yang di PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 itu, Pak. Ini berdasarkan dengan sesuai dengan karakter pekerjaan. Ini Pak digunakan itu pada saat nanti pada saat sudah mau tanda tangan kontrak atau digunakan atau sudah pada saat dia dari rancangan kontrak Pak atau gimana Pak untuk penggunaan pasal 27A ini Pak yang pengecualian dari yang tadi Pak. Demikian Pak Bambang izin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim. Jadi saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya mungkin ya. Yang dimaksud dengan pengecualian yang mana sih? Kemudian kapan kita menentukannya? Nah untuk pengecualiannya itu terhadap jenis kontrak nih Pak. Jenis kontrak sesuai dengan pasal 27 kan ada berapa sih tadi? 9 lah ya. Ada 9 nih. Misalkan ternyata kita punya pekerjaan, oh kayaknya nggak cocok nih yang 9 ini. Saya punya inovasi kontrak baru nih yang akan menguntungkan kedua belah pihak misalkan gitu ya. Nah itu monggo tuh boleh. Jadi ditentukan kapan? Di awal ya ketika dalam penyusunan DPP ya, dokumen persiapan pengadaannya tuh. Ya di rancangan kontrak kita sudah tetapkan mau menggunakan jenis kontrak apa nih namanya ya harga waktu penugasan untuk pekerjaan konstruksi misalkan gitu ya misalkan nah nanti ya sudah tuh jadi dari awal gitu yang penting tadi Pak Alim harus bisa membuktikan bahwa kalau menggunakan jenis kontrak ini akan lebih efektif, efisien dan tidak melanggar peraturan undang-undangan begitu Pak. Kemudian yang pertama tadi apa sih bedanya putar kunci dengan berbasis kinerja gitu ya. Kalau putar kunci itu artinya untuk pekerjaan konstruksi tapi beli putus Pak ya beli putus beli rumah nih mau beli perumahan gitu ya mau beli rumah atau beli gedung ya sudah nih beli apa namanya kita kontrak putar kunci gitu ya jadi nanti penyedia akan membangun ya sampai siap untuk digunakan ya sampai siap beroperasi ya sudah nanti kita sebagai pembeli tinggal bayar tuh full langsung ya dan kita dapatlah kuncinya gitu ya beli putus. Nah kalau yang berbasis kinerja nggak cukup sampai situ. Jadi nanti pemeliharaannya pun dilakukan oleh penyedia. Jadi setelah dia bangun ya, setelah dia apa bisa beroperasi, kita tempatin. Nah, kita kontrak nih nama apa namanya? Jika berbasis kinerja, maka ya rumah itu harus terjaga nih kebersihannya, kemudian apa namanya kondisinya dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau sebutannya di konstruksi itu dari apa ya? Dari build and maintenance gitu. Kalau putar kunci hanya build saja Pak, sampai bisa siap beroperasi. Begitu kurang lebih Pak Alim. Izin Pak, izin Bu Moderator. Berarti Pak itu tetap sama juga ya Pak untuk dimodifikasi putar kunci tadi ya?
Artinya dia, Untuk yang modifikasi putar kunci. iya, ya, ya Ya. pertanyaan itu Pak tadi di untuk Oh modifikasi ya. putar kunci sih. Iya, Kalau yang modifikasi putar kunci itu lebih tentang pembayarannya, Pak. Kalau putar kunci tadi gambarannya. kan sampai siap digunakan ya, baru Ya, kita siap bayar. betul Pak. Iya, Tapi kalau yang putar kunci, modifikasi putar kunci, ketika bangunannya sudah jadi, kita sudah bisa bayar tuh, Pak, walaupun belum full. Sambil nunggu dia siap dioperasikan. Sampai dia ketika dia sudah siap digunakan, nah itu berarti sudah selesai ruang lingkupnya, kita bayar full di sana. Gitu, Pak. Jadi masalah penahapan pembayarannya aja. Gitu, bedanya. ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Sama-sama, moderator. Pak. Kembali. Baik, selanjutnya adalah Pak Matis Toding. Ini karena beliau juga bertanya di kolom chat dan kebetulan beliau juga raise hand. Maka langsung saja pertanyaannya bisa langsung disatukan dengan pertanyaan di kolom chat ya Pak ya. Silakan Pak Ya, Matis Toding. eh, baik, terima kasih. Saya Matius Toding dari Papua, Bu. Pak, ini saya mau tanya terkait dengan kontrak. Kami di Papua ini kan ada kekhususan untuk pengadaan langsung itu sampai dengan 1 M. Nah, kan ketentuan tadi itu kan sampai dengan 200 juta itu pakai SPK. 200 Ya. sampai di atas itu kan sudah pakai surat perjanjian. Nah, pengalaman kami kemarin, eh, karena nilainya 500 di pengadaan langsung di apa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dalam kami menyampaikan draft draft kontraknya itu kan kami pakai surat perjanjian. Nah, ternyata setelah mau mengisi e-kontrak, yang muncul itu model SPK. Mereka. Jadi eh, apakah kami dalam rancangan itu harus pakai SPK atau bisa Ya. juga dengan surat perjanjian? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Matis Toding ya. Ya, jadi penentuan kapan sih kita menggunakan apa namanya bentuk perjanjian tadi ya, apakah bukti pembelian, kwitansi, SPK atau SP. Nah, itu sebetulnya kenapa sih berbeda-beda gitu Pak ya? Nah, sebetulnya untuk prinsipnya memudahkan, Pak, memudahkan untuk apa namanya? Jenis bukan jenis ya, nilai pengadaan yang berbeda gitu ya. Ya masa cuma 10 juta ngapain pakai SPK sih kan makin rumit gitu Pak ya. Jadi kalau pengadaannya sederhana ya pembeliannya bentuk kontraknya juga dibuat aja sederhana lah gitu ya, nggak bisa dirumitin gitu. Nah namun demikian kalau misalkan memang diperlukan bukan berarti nggak boleh. Contoh misalkan 10 juta pakai 5 juta pakai kwitansi boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja tuh Pak. Makanya ketika nanti misalkan apa namanya 500 juta misalkan di Papua gitu ya. Nah, kalau kita ngomong di Perpresnya ya, apa namanya dia tuh kan hanya 4 sampai 400 juta ya. Misalkan untuk pekerjaan konstruksi itu kan sampai 400 juta gitu ya. Jadi dimudahkan tuh ya sudah boleh SPK gitu. Jadi tidak berhubungan dengan pengadaan langsungnya. Jadi tidak berhubungan dengan metode pemilihannya. Ini hanya padanannya saja gitu. Jadi kalau misalkan 200 juta Pak Mati Stoding mau langsung pakai surat perjanjian juga nggak apa-apa Pak, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh kalau misalkan kebalikan ya nilainya 200 ya, apa namanya 210 juta nih kita mau pakai SPK nah itu nggak boleh kenapa karena dianggapnya di atas 200 juta itu resikonya lebih tinggi sehingga perlu pengaturan yang lebih detail gitu sehingga kalau tadi nih Bapak nilainya Bapak sih 500 juta gitu ya 500 juta kalau di aturannya kan sudah harus pakai SP gitu ya SP apa surat perjanjian namun di SPSE karena dianggapnya Papua itu ada kekhususan gitu ya jadi yang menu yang ditampilkan adalah SPK gitu ya apakah harus SPK nggak mesti Pak jadi kalau pakai SP ya itu lebih baik lagi malah jadi inline dengan aturannya ya aturannya kan ngomong di atas 400 ya untuk pekerjaan konstruksi atau di atas 200 untuk barang gitu ya bentuknya SP surat perjanjian ya jadi nanti Bapak di SPSE nggak apa-apa gunakan aja tetap SP apa surat perjanjian ya jadi nanti kalau ditanya nomor SPK masukin aja nomor SP-nya kemudian nilai-nilainya sesuai dengan SP dokumen yang diupload pun nanti dokumen SP itu nggak masalah Pak aman kok Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Terima siap kasih. sama-sama Pak Matis tadi. Oke, cukup Ini ya Pak Matis. satu, Pak. Satu lagi, Pak. Tapi ini agak di luar. Ini terkait dengan penilaian kinerja.
Ah, ini kan terlanjur input apa namanya nomor nomor BAST dengan nomor berita pembayaran ternyata salah. Nah, mau dirubah kan sudah tidak bisa, Pak. Iya kan? Nah, ini bagaimana solusinya, Pak? Di SPSE ya Pak ya? Ya, Ya, nggak apa-apa Pak. Kalau di SPSE ya sebetulnya kan itu sifatnya pencatatan ya Pak ya. ya, Jadi ya. kalau misalkan ada kesalahan, yang penting dokumen aslinya betul. Oh ya, Jadi kalau siap, siap. mudah-mudahan sih di SPSE-nya masih bisa dirubah ya. Jadi di-upload lagi. Kecuali kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai kan memang nggak bisa tuh. Tapi Udah nggak apa-apa. udah selesai, Pak. Udah Bisa selesai. ya? Oh ya udah. Sudah. Nggak apa-apa Pak. Yang penting dokumen aslinya ada. Jadi nanti ketika misalkan ada pemeriksaan ya disampaikan aja salah upload atau salah typo. Tapi Oke. dokumennya ada. Itu aja. Baik. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak Matis. Terima kasih Pak Matis Toding pertanyaannya. Berikut ini masih ada banyak pertanyaan di kolom chat. Izin Pak untuk pertanyaan dari Bu Nurul Baperkeu. Apakah pertimbangan PPK menentukan jenis kontrak putar kunci dan kontrak modifikasi putar kunci? Apakah tergantung besaran nilai pekerjaan ataukah lainnya? Kalau versi penyedia usaha kecil pasti pinginnya yang modifikasi putar kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah konsekuensi bagi PPK ketika salah menentukan jenis kontrak? Silakan Pak Bambang. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, Bu Nurul ya. Ya. Jadi kenapa sih bagaimana kita menentukan jenis kontrak ya? Yang satu ya pasti berdasarkan nature kondisi lapangannya nih ya. Mana yang paling memungkinkan. Kayak tadi tuh misalkan di pekerjaan konsultan gitu kan. Nah, ini outputnya sudah bisa didefinisikan atau belum ya. Makanya kita tentukan apakah dia lamsam atau waktu penugasan. Nah, begitupun juga untuk pekerjaan konstruksi ya. Apakah kita menggunakan lamsam saja atau putar kunci atau modifikasi putar kunci gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya tadi seharusnya kenapa lamsam, kenapa nggak putar kunci ya? Nah, itu dilihat lagi dari mana yang lebih efektif dan lebih efisien sebetulnya. Gitu. Jadi ketika kita menemukan case by case apapun itu masalahnya, kita kembalikan lagi ke prinsip pengadaan. Mana yang paling efektif dan efisien tuh penggunaannya, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita ngomongin masalah kebijakan. Kebijakan apa sih mengenai TKDN, usaha kecil, ya, dan seterusnya. Nah, ketika kita menentukan nih modifikasi, kita memilih putar kunci atau modifikasi putar kunci sih, ya dilihat dulu jadi pekerjaannya. Kalau pekerjaannya misalkan simpel hanya gedung apa rumah saja, kemudian eh, dari pembangunan sampai operasi nggak memerlukan apa nih, nggak memerlukan tambahan yang besar gitu ya, misalkan ruko lah, ruko itu kan kosong aja udah jadi ya, itu nggak perlu modifikasi putar kunci itu, cukup putar kunci aja. Tapi misalkan data center, nah data center kan setelah bangunan jadi sampai mengisi ya sambil apa, menyiapkan infrastrukturnya, nah itu kan juga pekerjaan yang rumit gitu ya, nah itu kita bisa gunakan modifikasi putar kunci gitu. Jadi dilihat nih mana yang beban beratnya gitu ya. Kalau penyelesaiannya bebannya nggak terlalu berat ya cukup putar kunci aja. Tapi kalau penyelesaiannya mengoperasionalkannya berat gitu ya, ruang lingkupnya besar, nah kita bisa gunakan modifikasi putar kunci. Nah, namun tadi kalau misalkan ada pertimbangan nih karena UMKM ya monggo-monggo saja gitu. Boleh-boleh saja. Begitu mungkin, Bu. Itu tadi kan penyanyi itu aja ya. Ada lagi nggak? Oh, Kon- konsekuensi. Ya. Konsekuensi ya. Konsekuensi apabila PPK salah menentukan Betul. jenis. Ya konsekuensinya sih biasanya nanti kan di pemeriksaan ya, di challenge tuh sama pemeriksa. Kenapa menggunakannya A, B, C, D, kan pasti kita punya justifikasi. Kalau misalkan justifikasi kita tidak bisa diterima ya, ya kalau tidak ada kesalahan apa namanya terkait fraud sih ya biasanya cuma ya dianggapnya lalai saja. Nah, kemudian kita disuruh pelatihan nih ya, jadi harus lebih banyak hadir di pelatihan-pelatihannya Pak Muji nih berarti nih Bu. Itu aja sih biasanya. Kecuali tadi ya kalau berakibat jadi ada kerugian negara dan lain-lain, nah itu ya bisa jadi ada pengembalian. Gitu. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Lanjut dari Dr. Rahmadi. Izin bertanya, kontrak payung untuk harga barang yang fluktuatif seperti bahan makanan dan obat-obatan, mohon penjelasannya. Satu, saat harga bahan makanan atau obat mengalami kenaikan di tengah-tengah pelaksanaan kontrak payung,
atau ada yang kebutuhannya meningkat seperti volume perlu tambah dari kontrak awal, apa saja prosedur administratif yang disiapkan atau dibutuhkan pra adendum. Yang kedua, misal belanja bahan makanan atau obat 100 juta untuk 1 tahun berkontrak payung, namun di akhir tahun anggaran tidak sampai 100 juta, apakah perlu adendum final atau akhir? Silakan, Pak. Panjang ya, sambil saya baca. Ya, intinya begini Pak, pada saat di Perpres juga diatur ya mengenai apa penyesuaian harga ya. Jadi penyesuaian harga hanya untuk kontrak tahun jamak ya, yang melebihi tahun anggaran tuh tadi kan, yang apa namanya jumlah kontraknya itu di atas 18 bulan. Gitu. Jadi kalau nanti kontrak payung ya tidak diatur tuh ya, maka harusnya tidak ada penyesuaian harga ya, apalagi kalau harganya naik gitu kan, gitu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi penyesuaian harga hanya dilakukan terhadap kontrak tahun jamak yang melebihi 18 bulan dan baru bisa dilakukan penyesuaian setelah 13 bulan. Kemudian jika memang ada adendum ya, apa sih adendum yang dimungkinkan? Satuannya Pak ya, apalagi di kontrak payung yang nggak masalah banget. Khususnya obat ya, misalkan obat kan ada RKO tuh rencana kebutuhan obat butuh 3 juta obat gitu ya. Ya ternyata di akhir tahun nggak sampai 3 juta, cuma 2 juta, ya monggo-monggo saja boleh gitu. Nah, kemudian terhadap tambah kurang kontrak di Perpres juga sudah diatur ya, bahwa ketika kita mau menambah jumlah ya, nah itu dibatasin maksimum 10%. Tapi kalau turun bebas ya. Beli 3 juta, maka kita cuma bisa nambah sampai 3.300.000. Tapi kalau turun menjadi 2 juta, 1 juta, itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Gitu. Kemudian apa lagi? Prosedur administrasi yang disiapkan ya dokumen-dokumen data dukung aja. Nanti kalau turun kan ya nggak ada dokumen apa-apa sih ya, tinggal ngomong aja. Memang kebutuhan kita nggak sampai segitu ya. Selama kedua belah pihak setuju ya, maka nanti ada notulen aja atau namanya notulen rapat atau seperti apa. Nah itu aja buat pegangan. Apalagi Baik, nih. sudah. Izin, izin Bu moderator. Oh iya. Ah, berarti dengan kata lain, apabila kita menggunakan kontrak payung, itu tidak boleh berubah harganya ya, sampai akhir kontrak. Iya betul Pak, gitu ya. Jadi kita sudah diikat ya, gitu. Tapi nanti tergantung di tahun apa namanya, di tahun kedua gitu ya juga sama tuh. Tapi nanti bisa ada penyesuaian. Penyesuaian itu artinya ya kontraknya nanti ada perbarui kontrak bukan adendum lagi tuh Pak, gitu. Oh, baik, baik. Berarti mungkin amannya pakai kontrak 1 tahun aja kali Pak ya, Iya, kalau itu mau apa lebih Pak aman. bentuknya Pak? Barang ya? Ya, iya Pak. Alkes ya, barang ya? Bentuknya barang ya Iya, Pak ya? kebetulan ini bahan makanan untuk instalasi gizi Oh iya. Ya sama kalau obat-obatan sih. Oke, yang baiknya itu 1 tahun aja Pak, nggak usah di kontrak payung ya. Apalagi kan kalau di katalog juga sudah ada ya. Nah, kontrak payung katalog itu kan sebetulnya sudah bentuk kontrak payung tuh Pak. Nah, jadi udah gampang lah gitu ya. Jadi kita kontrak 1 tahun aja supaya nanti tahun depannya kita nanti di katalog lagi kita bisa negosiasi lagi. Itu lebih Oh, aman Pak. baik. Baik, baik Pak. Terima kasih Oke, Bu sama-sama moderator. Bapak. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahmadi. Berikutnya dari Pak Santoso Nugroho, izin bertanya terkait kontrak lamsam. Pada kenyataannya pihak keuangan atau BPKAD selalu meminta bukti invoice ketika proses pencairan. Demikian juga auditor BPK selalu menanyakan mana invoice dari kontrak tersebut walaupun jenis kontraknya tertulis dengan jelas adalah lamsam. Bagaimana sebetulnya strategi penyusunan SPK atau kontrak lamsam yang benar? Silakan Pak. Baik, ini invoice yang dimaksud apa ya? Jadi kalau untuk pembayaran sih memang ada bentuk penagihan nanti ya. Ada tagihan dari penyedianya nih, invoice-nya gitu. Nah, kalau yang dimaksud itu sih masih wajar ya. Nah, ya, yang dimaksud seperti apa? Atau mungkin minta bukti at cost gitu ya. Nah, itu sih Iya, jarang minta ya. bukti cost, betul. Minta Minta bukti bukti at cost cost. ya. Iya, kwitansi-kwitansi dari pengeluaran-pengeluaran item itu. Ya, 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 Kami ya. sering di jasa konsultan, Pak. Jasa konsultan ya. Oke. Kontraknya lump sum, walaupun hanya 50 juta, tapi nyatanya diminta invoice dari masing-masing item tenaga ahli, biaya umum, biaya rapat, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, nah ini jadinya sebetulnya nggak klop nih ya. Kan ada dua ya tadi ya, waktu penugasan dan apa namanya lamsam. Ketika lamsam, nah itu sudah digabung tuh antara apa namanya biaya personil dan
non personil gitu ya. Makanya biasanya nggak kelihatan lagi biaya non personilnya. Nah, namun demikian, Pak, ketika kita melakukan proses pengadaan atau pemilihan, ketika kita menyusun jadi lamsam, kan ada dasarnya tuh, ya. Ada dasarnya apa sih? Dasarnya adalah tadi itu ada harga personilnya ya, yang sebetulnya bisa jadi kita negosiasikan di awal ya, sebelum jadi lamsamnya tuh Pak. Atau misalkan ketika kita apa sih lagi pada tahap negosiasi ya, kita minta dia untuk membuktikan, bukan membuktikan ya, dia menjelaskan lah apa namanya harga satuan dari pembentuk lamsamnya. Nah itu aja bisa kita bisa gunakan itu tuh Pak, gitu. Nah tapi kalau misalkan BPK minta invoice, bukti dan lain-lain ya, karena dia minta ya sudah lah Pak, makanya kita sampaikan saja ke penyedianya untuk menyiapkan walaupun tetap bentuknya lamsam, gitu Pak. Sebetulnya nggak wajib gitu ya kalau lamsam ya, cuma minimal kita punya catatan aja deh waktu penyusunan, kemudian berita acara waktu negosiasi, bagaimana dia apa namanya melakukan penawarannya gitu Pak ya. Nah itu Pak. Baik, cukup ya Pak Santoso Nugroho. Iya, ya, cukup, cukup. Terima kasih. Baik, Sama-sama Pak. berikutnya ada dari Saudara Gun Garnida. Ini pertanyaannya hampir sama yang atas dan bawah. Itu untuk pejabat penandatangan kontrak pada instansi dengan status BLU, boleh nggak pejabat lain selain KPA dan PPK, misalnya dari KPA menunjuk pejabat kepala ULP atau kepala UKPBJ sebagai pejabat penandatangan kontraknya. Kemudian yang kedua, surat pesanan secara elektronik pada proses e-purchasing sudah bisa disebut kontrak transaksional. Apakah demikian? Dan dapat digunakan untuk pemberkasan dokumen penagihan dari penyedia dan diakui oleh pengguna barang atau jasa pada proses verifikasi kelengkapan dokumen berkas penagihan. Apakah sudah cukup surat pesanan itu? Panjang ya. Demikian, Pak. Oke, baik. Ya, jadi boleh nggak sih menunjuk selain PPK ya? Nah, kalau yang diatur tadi tuh definisinya ya, ditandatangani oleh KPA atau KPA atau PPK gitu. Jadi boleh nggak menunjuk yang lain? Ya nggak boleh ya, tapi yang lain itu ditunjuk juga, ditunjuk terlebih dahulu sebagai PPK ya. Itu kalau ruang lingkup perpresnya ya, perpresnya seperti itu. Jadi kalau mengikuti aturan perpres ya harus minimum PPK ya yang menandatangani kontrak. Jadi kalau misalkan ada kepala BLU dia menandatangani kontrak ya boleh aja kalau dia sudah ditunjuk sebagai PPK, sudah mendapatkan SK sebagai PPK-nya. Nah, namun balik lagi nih kalau BLU kan sebetulnya boleh ngatur sendiri ya, ada pengecualian. Nah, itu karena kalau menggunakan aturan perpres ikutin 100% gitu ya. Jadi harus sesuai dengan regulasinya. Tapi kalau menggunakan aturan BLU-nya sendiri, ya dibebaskan ya sesuai dengan kebutuhan BLU-nya aja. Sesuai bagaimana aturan dari perdirnya ya, dan seterusnya. Begitu. Ya, Pertanyaan berikutnya. kemudian berikutnya untuk tadi ya transaksional ya. Iya, apakah Ya, sudah jadi cukup ya, surat pesanan? kalau sudah menggunakan katalog ya itu sudah termasuk transaksional. Nah, kalau kita ngomongin yang apabila yang dimaksud dengan transaksional adalah kewajiban ya, sesuai dengan Perpres 46 tuh, kewajiban untuk melakukan proses pengadaan secara transaksional. Nah, itu kalau misalkan di luar katalog ya. Misalkan pengadaan konsultan nilainya 50 juta. Nah, itu nggak boleh lagi pencatatan, harus yang transaksional ya. Jadi diumumkan, nanti penyediaannya nawar dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan transaksional yang sesuai dengan perpres. Tapi kalau katalog ya itu sudah aman, itu sudah transaksional begitu. Baik, cukup ya, Saudara Gun Garnida. Selanjutnya, bagaimana proses dari Saudara Iki? Bagaimana proses pembayaran konsultan pengawas kontrak waktu penugasan yang waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksinya lebih cepat dari waktu pelaksanaan yang direncanakan? Contoh waktu pelaksanaan 3 bulan ternyata bisa lebih cepat jadi 2 bulan. Dan bagaimana jika waktu pelaksanaannya bertambah karena adanya perpanjangan waktu kontrak? Silakan, Pak. Pak, Oke, mohon baik. izin sebelumnya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:30. Apakah Bapak bersedia untuk Ya, lebih nggak dari apa-apa. waktu ya? Jawab Baik, terakhir ya, terima kasih. kayaknya juga ya. Masih ada 2 lagi sih, Oh, Pak. masih ada. Ya, Tiga, nggak apa-apa lah. ya. Iya, terima Tiga kasih. ini. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi kalau untuk waktu kita menggunakan kontrak waktu penugasan, ya maka sesuai dengan dia lamanya bekerja tuh.
Kalau 3 bulan menjadi 2 bulan ya kita bayarnya cuma 2 bulan gitu ya. Begitupun juga kalau misalkan nambah waktunya ya, berarti bayarnya juga lebih lebih dari 3 bulan gitu sesuai dengan berapa lama dia bekerja gitu aja sih. Waktu penugasan kan? Iya. Pak, izin Pak, ini saya Hmm, bertanya nambah. Berarti boleh. melebihi HPS bisa ya Pak? Kalau Oh, beli misalnya, APS. ya kan Oh, kalau HPS-nya melebihi 3 bulan, hmm, kemudian ternyata misalnya karena ada yang perpanjangan waktu kontrak, jadi misalnya 5 bulan. hmm, Ini karena misalnya atau lebih ya, kalau itu lebih dari 50 bulan. 50 hari, mungkin tambah 1 bulan gitu bagaimana Pak? ya. Melebihi Ya, jadi HPS. kalau baik, kalau untuk kalau HPS itu kan berkaitan dengan waktu penawaran pemilihan gitu ya, berkaitan juga dengan anggaran nih. Nah, kalau emang anggarannya terbatas ya nggak mencukupi ya maka yang sudah nggak bisa diperpanjang lagi kan bagaimanapun juga itu terbatas oleh pagu anggaran kita juga tuh. Gitu, jadi sudah tidak berkaitan dengan HPS-nya lagi. Kalau ada anggarannya bisa tambah, kalau nggak ada ya berhentikan. Berarti nanti bagaimana pengawasannya? Swakelola gitu ya. Ah, baik, Atau dari terima anggaran kasih. lain gitu ya, boleh aja. Ah ya, baik Saudara Iki mungkin Oke. sudah terjawab ya. Berikutnya ini dari Ibu Betty, tapi saya bingung dengan pertanyaannya, Pak, terkait kontrak waktu penugasan. Mungkin belum selesai bertanya mungkin nih. Ya. Lanjut saja ke Saudara Anggia, apa ada standar untuk pembayaran imbalan? Oke, mungkin yang dimaksud tadi besarannya ya, menentukan besaran imbalannya berapa sih ya. Di Perpres sih belum belum diatur besaran apa namanya imbalannya ya. Jadi nanti apa namanya kalau best practice kan memang rata-rata sekitar 10 ya 15% itu kalau ada overhead ya dan lain. Itu untuk margin. Nah, di luar overhead nanti kalau misalkan ada apa-apa gitu ya. Nah, kalau untuk yang imbalan karena berdasarkan kondisi darurat ya maka perlu dilihat juga nanti kondisinya seperti apa gitu ya. Nah jadi memang kalau di aturan sih nggak ada. Jadi sesuai dengan keilmuannya saja nanti begitu. Baik, terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Putra tadi. Izin bertanya, Pak, kaitan dengan pengadaan jasa hotel, masuk kategori pengadaan jasa akomodasi hotel yang dikecualikan, apakah pelaksanaan bisa di luar SPSE? Oke, oh ya hotel ya. Ya untuk hotel memang itu dikecualikan ya. Jadi sudah dianggap bisnis yang mapan ya. Jadi ikutin SBM saja gitu. Ya, seharusnya cukup itu sih nggak perlu di SPSE gitu. Untuk yang pengecualian ya. Baik, Tapi kalau terima mau kasih. dicatatin juga nggak apa-apa, itu boleh-boleh juga. Jadi lebih lebih enak ya, Baik, lebih tercatat Pak, semua. ada. Baik, terima kasih. Pak, satu lagi, Pak. Ini ada tambahan Ya, di detik terakhir. Izin tanya, Pak, oke. surat pesanan secara elektronik dalam LPSE, apakah kita harus membuat kontrak lagi secara manual? LPS. Di SPSE nggak ada surat pesanan ya. Ya, jadi, ada generate ya dibuatin oleh apa namanya oleh aplikasi kalau di SPSE ya. Tapi itu sifatnya model ya. Jadi kalau misalkan mau apa namanya dibutuhkan tambah kurang ya monggo saja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk yang di katalog ya, nah itu memang sudah di-generate, sudah dibuatin oleh katalog, tidak perlu lagi apa namanya jangan nggak perlu diganti ya, pakai aja itu. Tapi kalau misalkan dibutuhkan tambahan klausul, silakan ada fiturnya bisa digunakan tadi seperti yang sudah saya tunjukkan. Begitu, begitu. Baik, terima kasih Pak. Kayaknya semua sudah terjawab. Kebetulan. Jadi langsung saja. Terima kasih Bapak atas materi dan juga jawaban-jawaban yang mencerahkan kami semua. Mungkin sebelum ke closing statement dari Pak Bambang, mungkin ada informasi dari Pak Muji. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Teril. Ya, saya mencermati tadi diskusi tadi ya, terutama lamsam yang sering jadi temuan audit itu karena kita nggak konsisten buat kontraknya. Jadi kita udah bilang lamsam, ternyata di dalam itu ada rincian, rincian waktu apa biaya personil, non personil dan sebagainya. Seharusnya lamsam itu adalah tercapainya poin-poinnya adalah sub-sub output itu. Tapi kontrak-kontrak kita kan kadang masih menyebut rincian. Nah itu maka auditor mengejar karena kita nggak konsisten. Jadi kita tuh memang apa merangsang auditor untuk ngejar kita itu ya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang mengundang auditor itu. Nah, jadi itu tolong dicermati ya kontrak-kontrak alam sama kita itu jangan biaya personil non personil.
Biaya personil itu untuk kertas kerjanya. Kalau di kontraknya nggak ada lagi. Kontraknya adalah biaya sub-sub output itu harusnya. Yang kedua, nilai kontraknya wajar lah, lamsam. Yang kedua, ini kan hal-hal baru ya, kontrak putar kunci, berbasis kinerja dan sebagainya. Jadi mungkin banyak celah-celah yang kita mungkin nggak paham, apa ada yang luput dan sebagainya. Tolong dibuat dinilai lah kewajaran harganya. Biaya apa tadi manajemen fee dan sebagainya. Jangan sampai oh ini peraturannya boleh sehingga kita kebesaran harga dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Tolong mengenai kewajaran harga. Itu aja saya ucapkan terima kasih pada Pak Bambang. Bu Teril, Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji. Berikutnya adalah closing statement dari Pak Bambang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Teresia, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan ketika Perpres 46 keluar ya, sudah ditambahkan jenis kontraknya. Mudah-mudahan ini semakin banyak ya opsi-opsi yang memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai macam jenis kontrak. Namun perlu diingat, penggunaan jenis kontrak harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya, dengan outputnya, dengan jenis pengadaannya, dan yang paling penting tetap berpegangan terhadap prinsip efektif, efisien ya, dan sesuai dengan peraturan. Mudah-mudahan proses pengadaannya lancar semua, tidak ada permasalahan, dan amanlah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih Bu Teresia. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Bambang Saputra atas segala pencerahannya kepada kita semua, sehingga hal-hal baru dapat kita ketahui dan kita pahami bersama. Dan apabila masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung di grup MSTC seperti biasanya. Kita akan berdiskusi bersama. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOSBIMTEK ini dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku PPJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.